Senang dan bahagia bisa berjumpa kembali dalam perayaan ini setelah hampir 4 bulan kita berpisah. Hari ini Gereja Katolik sejagat merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Perayaan ini menjadi inti iman Katolik, dan ini sekaligus yang membedakan teologi Katolik dengan teologi lainnya. Ibu dan Bapak, saudari dan saudara terkasih, ada beberapa refleksi penting terkait dengan perayaan agung hari ini. Yang pertama, saya mengundang dan mengajak kita untuk menyelami dan mendalami misteri Tritunggal Maha Kudus itu. Ketika saya mengajak kita untuk memahami misteri Tritunggal Maha Kudus, kita harus melibatkan baik rasio, pikiran kita, hati kita, roh kita, dan keseluruhan diri kita. Tidak bisa hanya mengandalkan ini, karena kalau kita hanya mengandalkan ini, akan terjadi seperti yang dialami oleh Santo Agustinus, teologi tentang Trinitaris. Ia berusaha untuk memahami seluruh misteri besar Allah dalam kepalanya yang kecil. Dalam kebingungan, keraguan-keraguan, dan hampir level stres secara manusia, ia berjalan-jalan di pinggir pantai sambil terus berkecamuk dalam pikirannya perkara besar tentang Allah Tritunggal Maha Kudus. Di pantai, ia berjumpa dengan seorang anak kecil yang sedang menggali lubang kecil di pasir. Agustinus tertarik melihat fenomena itu dan bertanya kepada sang anak kecil, "Kau buat apa?" Anak kecil menjawab, "Oh Suryato, saya sedang gali lubang." "Yes, I know. Saya tahu kau gali lubang, tapi untuk apa kau gali lubang itu?" Nah, anak kecil mengatakan kepada Agustinus, "Saya hendak memindahkan seluruh air laut sesamudera raya ini ke dalam lubang kecil ini." Agustinus kemudian menertawakannya. "That is very impossible." Tidak mungkin, sangat mustahil. Lalu anak kecil malah menertawakan Agustinus dengan tertawa cibiran ejekan. "Agustinus sama dengan kau. Sama dengan kau. Kau berusaha memasukkan misteri rahasia besar Allah Tritunggal Maha Kudus ke dalam kepalamu yang kecil." Nah, kita berangkat dari situ. Kita coba menyelami misteri Allah Tritunggal Maha Kudus dengan mengandalkan bukan hanya ini, tapi juga ini dan seluruh roh kita. Yuk kita lihat. Apa itu Allah Tritunggal Maha Kudus? Siapakah mereka? Allah Tritunggal Maha Kudus adalah entitas Allah yang menjadi inti dari iman kita, yakni Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Coba kita memahami dan menyelami misteri ini dalam seluruh sejarah keselamatan umat manusia dan dalam relasi manusia dengan Allah. Peran Allah Bapa dan juga peran ketiganya sudah amat jelas sejak kisah kejadian penciptaan sampai dengan kisah sebelum Yesus datang ke dunia.
Peran ketiga itu terlihat yang jelas ketika menciptakan siapa? Ketika menciptakan siapa? Ketika menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, dia bicara jadi. Tetapi puncak dari penciptaan siapa? Siapa? Manusia. Manusia, ketika menciptakan manusia ada kata apa di sana? Ada kata jamak, bukan? Kita menjadikan mereka menurut rupa kita. Rupa kita itu siapa? Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ingat, sejak kita diciptakan, tiga pribadi itu sudah bekerja sama dan sepakat untuk menjadikan manusia. Ya, Markus malah remajanya begitu. Bapak siapa namanya? Bagas. Bapak Bagas, Bapak tuh masih nyong. Nyong Bagas, sebentar lagi menjadi Bapak. Wajahnya begitu. Bapak Petrus Soget, wajahnya begitu. Bapak Seri, wajahnya begitu. Tapi semuanya memancarkan wajah Allah Tritunggal Maha Kudus. Selanjutnya, Allah Sang Maha Kuasa, Bapa Pencipta langit dan bumi itu, perannya semakin konkret, kehadirannya semakin nyata ketika orang Katolik yang berbahagia ketika terjadi relasi interpersonal antara Allah dengan manusia pertama Adam dan Hawa, harmoni di Taman Eden. Tetapi ketika mereka jatuh dalam dosa asal, original sin, Allah aktif mengusir mereka dari Taman Eden. Kemudian berlanjut sampai dengan relasi Kain dan Habel, berlanjut sampai dengan panggilan siapa? Abraham, Bapak segala bangsa, Bapak tiga agama besar di dunia, yakni Yahudi, Kristiani, dan Islam. Bapak Abraham menjadi Bapak tiga agama besar di dunia, dan berlanjut terus sampai dengan kisah Ishak, Israel. Nah, ketika relasi Allah dengan umat manusia yang diwakili oleh bangsa Israel semakin nyata lagi, kehadiran Allah dalam seluruh kehidupan umat manusia yang dimulai dengan pemilihan bangsa Israel menjadi bangsa milik Allah, dan Allah adalah Allah bagi bangsa Israel. Kemudian perannya semakin nyata dan jelas lagi ketika bangsa Israel dibebaskan dari perbudakan Mesir. Dia memilih Musa menjadi wakilnya untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, dan sepanjang perjalanan di padang gurun 40 tahun itu sampai masuk tanah terjanji, Allah sungguh menyertai bangsa Israel. Kehadirannya macam-macam. Dia bisa hadir dalam bentuk tiang awan, tiang api, dan hari ini dalam bacaan pertama dari kitab Keluaran, ketika dia menampakkan dirinya dan menyampaikan 10 hukum kepada Musa, dia menampakkan diri dalam bentuk awan, dan dalam konteks lain api yang membakar semak tapi tak terbakar. Dalam bentuk itu. Selanjutnya, ketika bangsa Israel mengalami kejatuhan dalam dosa, membangkang melawan Allah, kemudian Allah memanggil dan mengutus para nabi untuk menyampaikan hukumnya, untuk mengingatkan bangsa Israel akan perjanjian antara Israel dan Allah, dan untuk menyadarkan mereka untuk kembali kepada Allah. Berulang
berulang-ulang para nabi diutus sampai pada akhirnya mereka meminta raja, kemudian Allah mengurapi raja. Raja pertamanya siapa? Saul. Dan raja terakhir sebelum raja yang sekarang siapa? Daud. Nah itulah ibu bapak saudara-saudara, peran Bapa yang begitu nyata dalam seluruh perjalanan umat manusia. Dan akhirnya dalam bacaan Injil hari ini, ketika manusia semakin jatuh ke dalam dosa dan semakin terpisah dari Allah dan bumi seperti semakin jauh dari surga, maka dalam Injil Yohanes bab 3 ayat 16 tadi bunyinya, begitu besar kasih Allah kepada dunia ini sehingga Dia telah mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Karena kasih, karena cintanya kepada manusia dan kepada alam semesta ini, akhirnya doa baku bisik, doa 3 baku bisik di surga. Yesus, kau turun deh. Manusia sudah terlalu jauh sekali jatuh. Saya tidak ingin mereka terlarut dalam kejatuhan itu dan menjadi binasa. Saya ingin mereka kembali merajut kasih dan cinta dengan kita. Surga didamaikan dengan dunia, Allah dengan manusia. Kau mau atau tidak? Yesus mengatakan, saya siap, Bapa. Maka yang tadinya Dia memakai perantaran para nabi dan kehadirannya melalui fenomena alam semesta, akhirnya di zaman akhir ini Dia merelakan putra tunggalnya Yesus Kristus yang adalah Allah dan ketiga pribadi Allah itu menjelma menjadi manusia dalam rahim perawan Maria. Dan kemudian hadir di tengah dunia, hidup selama kurang lebih 33 tahun, 30 tahun sekolah khusus bersama bapaknya, dan 3 tahun menjalankan karyanya secara sempurna, total. Dan ketika mengakhiri karyanya di dunia, mereka bertiga kembali sepakat, Yesus sudah selesai, kau pulang. Selanjutnya melaluimu, dengan engkau menumpangkan tangan, engkau akan mencurahkan Roh Kudus untuk menyertai umat manusia, menyertai gereja supaya tetap hidup, maju dan berkembang. Itulah ibu dan bapak, saudari dan saudara terkasih, secara singkat penjelasan tentang Allah Tritunggal Maha Kudus dan perannya masing-masing. Selanjutnya, apakah Allah Tritunggal itu hadir dalam dirimu dan diriku? Hadir? Bentuk kehadirannya bagaimana? Dan bagaimana kita menghadirkan mereka? Bagaimana caranya kita menghadirkan mereka? Pertama kali Allah Tritunggal hadir dalam diri kita dan kita menjadi satu dan Allah Tritunggal pada saat pembaptisan. Ketika kita dibaptis dalam nama Allah Tritunggal Maha Kudus. Markus semalam, aku membaptis engkau dalam nama Bapa, Putra di mana? Ketika kita buat tanda salib itu, putranya di mana? Di rahim. Ya, di rahim. Kenapa di rahim? Rahim Maria yang mengandung Kristus Sang Putra. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Wow, dahsyat dan luar biasa, ibu bapak, saudara-saudara. Bila kita mengingat peristiwa penting ini,
peristiwa agung dan peristiwa mulia ini, betapa kita yang tadinya hina-hina, kita yang rapuh, yang kodrat asalnya kita hancur, tetapi karena kasih Allah akan kita semua dan akan dunia ini, kita dipulihkan dan diangkat kembali menjadi anaknya dengan pembaptisan. Maka setiap kali kita membuat tanda sah, kita mengingat pembaptisan kita dan sekaligus mengundang Allah Tritunggal hadir dalam diri kita. Yesus Kristus sendiri juga berkata dalam Injil Yohanes bab 14 ayat 23, kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku mengasihimu, dan kami ini siapa? Tritunggal tadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan kami akan datang dan berdiam di dalam dirimu. Itu kedua. Kita pertama tadi selalu menanda diri kita dengan tanda kemenangan itu, dan yang kedua, perintah untuk kita adalah mengasihi. Mengasihi siapa pertama? Allah Tritunggal Maha Kudus, mengasihi Putra, mengasihi Bapa dan Roh Kudus. Janji Kristus dalam Injil Yohanes bab 14 ayat 23 tadi, kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti. Yes, kasih itu harus ditindaklanjuti dengan menuruti firman Tuhan. Setia membaca firman-Nya, menghayatinya, mewartakannya, dan melaksanakannya dalam hidup. Kalau kita sungguh melakukan ini, maka Bapa akan mengasihi kita dan ketiga-tiganya hadir penuh dalam diri kita. Kalau ketiga pribadi itu sudah hadir full dalam diri kita, apalagi yang mau dicari dalam kehidupan ini. Dan tidak ada lagi alasan bagi kita, aduh saya tidak mampu maju ke depan untuk bicara. Ada orang dong gagah-gagahan kalau bicara, tapi coba suruh minta doa, coba berdoa, diberdoakan. Ada juga pastor, misalnya 5 menit baru diberitahu, kopi bisa. Kenapa baru beritahu sekarang? Harus diberitahu. Kau tidak percaya akan kehadiran pribadi Tritunggal dalam dirimu. Untuk Markus malam dalam kamusnya tidak ada itu. Mau minta last minute, last detik, yes, I'm ready. Because Allah Tritunggal Maha Kudus hadir dalam diri saya dan Roh Kudus yang akan berbicara. Saya sungguh mengalami. Tidak pernah dalam kamu saya itu, kenapa tidak minta dari kemarin kah? Dari tadi kah? Ya, no. Karena tidak percaya Roh Kudus sudah ke dalam diri. Saya pernah suatu peristiwa. Ini bukan pewartaan firman, tapi ini konteksnya seminar. Ketika saya masih di paroki dulu, dari Kesbangpol Provinsi menyelenggarakan seminar politik di Kabupaten Madras. Saya diundang mewakili FKUB Madras. Kebetulan saya waktu itu wakil ketua FKUB Kabupaten Madras. Begitu sampai di kantor bupati, mereka bilang, Pater, nanti Pater sesi kedua. Hah? Saya sesi kedua dalam rangka membawa ke seminar. Kapan pemberitahuannya? Ya sekarang. Kalau Bapak pasti lancar. Ini mau bawa ke seminar. Saya bertanya tentang apa? Etika politik Kristiani. Oke, yang penting saya sesi kedua. Ketua FKUB Provinsi, Pendeta Sabrak, dia pembicara pertama. Selama dia bicara, saya cakap. Dia selesai bicara, cakap saya selesai, dan saya bicara. Saya memberi judul seminar saya itu Vox Populi, Vox Dei, suara rakyat, suara Tuhan, dan mengalir seperti air dari air terjun itu tanpa hambatan apapun. Kenapa? Karena Allah Tritunggal Maha Kudus hadir dalam diriku dan Roh Kudus berbicara melalui mulut. Selesai itu saya membawa ke seminar, Pendeta Sadrak bicara, minta, Pater saya minta bahan, sebab tidak ada bahan, hasil cakar-cakar bersama Allah Tritunggal Maha Kudus. Bisa. Kita sungguh percaya itu. Sama juga, saya sering ditelepon, Pater, adik saya sekarang di rumah sakit mau melahirkan, Pater bisa doakan? Pater, begini bisa doakan? Yeay, oke.
saya percaya Roh Kudus bersama Bapa Putra hadir di sana. Saya hanya alat. Saya biasa mendoakan air jarak jauh. Ibu yang melahirkan itu minum, dan setelah itu lahir bersama Allah Tritunggal Maha Kudus. Sering terjadi yang begitu. Kita sungguh percaya. Yang bentuk tadi perintah Yesus, kasihi Dia, turut firman-Nya, hidup sesuai dengan firman Tuhan, niscaya. Kata Yesus juga dalam Injil Yohanes bab 14 ayat 12, kalau kamu sungguh percaya kepadaku, kepada Dia yang mengutus aku, kamu juga bisa melakukan pekerjaan yang kulakukan, bahkan yang lebih besar daripada itu. Para rasul sudah membuktikannya. Dan kita juga, kalau kita sungguh percaya, kita juga bisa melakukan. Karena Allah Tritunggal Maha Kudus tadi berkata, kalau kamu sungguh percaya, kami akan datang dalam dirimu. Kalau mereka sudah ada dalam diri kita, so apa yang mau diragukan lagi? Apa yang mau diragukan? Persoalannya kita ini kurang percaya, kurang mengasihi Allah, dan tidak setia, tidak tekun melaksanakan perintah-perintahnya. Masalahnya kita ini latihan lain, main lain. Akhirnya kacau kehidupan. Yang terakhir, ketika kita merayakan Tritunggal Maha Kudus, selain bicara tentang kasih, yang berikut buah dari kasih adalah harmoni. Ketika ada dalam rumah itu ada kasih, di dalam persekutuan dalam gereja stasi ini ada kasih. Yang berikut adalah harmoni dalam orkestra. Harmoni melahirkan simfoni. Musik kalau hanya suara satu monoton kedengaran, tapi ketika ada sopran, alto, tenor, bass dengan alat-alat musiknya juga berbeda-beda, dimainkan bersamaan dengan bunyi yang berbeda-beda, menghasilkan harmoni dan simfoni. Di dalam gereja mestinya demikian. Di stasi ini dari waktu ke waktu selalu berkembang. Semoga juga berkembang dalam cinta kasih, harmoni dan simfoni, bukan strategi dan iri hati. Strategi apa? Aduh, kalau dia yang begitu macam bagus kan, bagaimana strategi saya kasih jatuh dia sudah. Aduh, ini mulai-mulai ini bukan keluarga Allah Tritunggal Maha Kudus. Kalau kita sebut keluarga Allah Tritunggal Maha Kudus, menghidupi, menghayati dan menghadirkan kasih Allah, harmoni antara Tritunggal Maha Kudus dan keindahan itu dalam kehidupan kita, juga di dalam rumah tangga. Maka di dalam rumah tangga, wujud konkretnya bagaimana kita menghadirkan kasih Allah Tritunggal Maha Kudus itu. Saya bangga dengan orang Katolik ya. Biasanya anak kecil ketika tahu tangannya bergerak dan mulut berbicara, yang pertama diajarkan adalah tanda salib. Benar? Benar ya? Itu luar biasa. Itu luar biasa. Lalu jangan berhenti di situ. Selanjutnya dibimbing terus supaya anak itu sungguh bertumbuh dalam Allah Tritunggal Maha Kudus, dan Allah Tritunggal Maha Kudus hadir dalam dirinya, dan dia selalu memancarkan energi positif, energi cinta, energi ilahi dalam seluruh kehidupannya. Tantangan terberat saat ini, anak-anak sudah mulai hancur. Saya lihat contoh di sekolah kami, baik di SMP maupun di SMA, sudah dibuat tulisan oleh ketua yayasan, kawasan bebas narkoba, bebas rokok, bebas miras, bebas pinang. Begitu saya masuk kompleks, makan pinang, rokok, kemudian kebiasaan lain, bagaimana merajut harmoni dengan alam semesta. Kebiasaan lain, datang ke rumah Tuhan, habis selesai tisu pakai, lepas di situ. Siapa yang makan nanti? Makan biskuit atau makan permen, makan isinya, lepas di situ, buang di situ. Ini tidak mencerminkan keluarga Allah Tritunggal Maha Kudus. Kalau kita sungguh keluarga Allah Tritunggal Maha Kudus, kita bersama Allah Tritunggal Maha Kudus merajut harmoni dan bertanggung jawab menjaga keindahan alam semesta dengan tertib buang sampah. Saya kalau naik mobil, pasti saya taruh di saku atau di tas sampah-sampah yang isinya saya sudah gunakan, lalu sampai di rumah saya letakkan di tempat sampah.
di kantor saya di yayasan, di seluruh kompleks SMA, dan sekarang ketika saya sudah pindah ke SMP, hal yang sama saya buat. Ada sampah saya angkat. Dengan cara ini saya mendidik anak-anak saya bukan dengan kata-kata, tapi dengan melakukan yang hendak saya ajarkan. Dan itulah gaya Yesus. Inilah cara kita merawat bumi, merajut harmoni dengan alam semesta. Yang begini, Roh Kudus, Bapa dan Putra hadir sungguh dalam kehidupan kita. Marilah ibu dan bapak, saudari dan saudara terkasih, kita merayakan hari raya Tritunggal Maha Kudus ini dengan menghidupi kasih kepada Allah, kepada sesama dan alam semesta. Yang kedua, kita merajut harmoni dalam simbolik supaya keindahan surga hadir dalam seluruh kehidupan kita. Ada amin? Alhamdulillah.